Nah, dari Pamino itu saya baru kalau jadi akun baru. Yang penting masuk dulu di SK database dulu. Akun dulu. Siap-siap SK yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel OPS Palembang. Ups, ngopi bareng biar pinternya juga bareng. Nah, kemarin sudah dijelaskan sedikit tentang teknis Dapodik 2022. Nah, sekaligus pembukaan acara yang langsung dibuka oleh Ketua KK Dapodik Kota Palembang. Nah, saya Akbar Kandaimu selaku pembawa acara. Hari ini kita akan membahas tentang verbal, ya, Ibu Walia. Nah, hari ini membahas tentang verbal dengan narasumber yang berbeda. Jadi, sekarang Ibu Walia akan menjelaskan sedikit tentang cara bikin akun SDM. Nah, ada Ibu Walia Purnamasari SPD, dipersilakan sedikit penjelasannya. Oke, terima kasih kepada pembawa acara kita pada hari ini. Terima kasih ya atas kesempatannya. Bagaimana suaranya Pak? Jelas? Jelas. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman yang lagi nonton channel YouTube ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk sesi pertama kebetulan saya kebagian menyampaikan tutorial untuk membuat akun SDM ya teman-teman. Karena akun SDM ini adalah akun yang akan dipakai untuk login ke berbagai verbal. Salah satunya verbal yayasan, verbal TIK, verbal PD, dan verbal SP. Jadi sangat penting untuk kami sampaikan tutorial membuat akun SDM khususnya kepada lembaga yang baru berdiri. Atau kepada teman-teman yang melakukan pergantian operator. Jadi kalau misalnya operatornya berganti pada tahun ajaran sekarang, maka penting untuk register ulang akun SDM-nya ya. Oke, next Pak Adi. Untuk linknya itu di sdm.data.kemdikbud.go.id. Jadi teman-teman operator bisa akses link ini ya, sdm.data.kemdikbud.go.id. Setelah diakses, nanti akan tampil. Silakan Pak. Oke, tampilannya jadi seperti ini ya. Teman-teman belum bisa login karena akunnya belum terdaftar, tapi teman-teman bisa pilih registrasi anggota. Registrasi ya, sebelahnya Pak. Oke, registrasi anggota. Kemudian pilih operator sekolah. Oke. Nah, nanti akan tampil form seperti berikut. Isiannya ada nama lengkap, email pribadi, bukan email Dapodik ya, tapi email pribadi, kemudian password yang akan dipakai untuk login, kemudian diminta konfirmasi passwordnya, nomor handphone yang aktif, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, provinsi, kabupaten, kemudian paling akhir itu diminta file SK operatornya. Jadi usahakan SK yang didaftarkan adalah SK terbaru ya. Karena kalau pergantian biasanya SK-nya tahun berjalan. Kemudian kalau sekolah baru juga begitu. Nah, bagaimana dengan sekolah yang sudah lama dan operatornya tidak ada pergantian, jadi nggak perlu register ulang ya. Cepetan. Oke, setelah registrasi, beberapa kejadian yang akan muncul, salah satunya ada yang gagal, ada yang diterima. Nah, khusus yang gagal artinya file yang diupload itu melebihi dari 1 MB. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya setelah mengisi form ternyata gagal ya. Gagal bukan karena isiannya yang
true, tetapi file yang diupload biasanya itu kelebihan dari ukuran 1 MB yang diminta. Maka teman-teman tinggal kompres, tinggal perbaiki, isi data ulang, insya Allah nanti berhasil. Nah, setelah berhasil, nggak bisa langsung login ya, kita harus menunggu 1 kali 24 jam dengan mengecek status pendaftaran. Nanti teman-teman bisa masukkan email yang sudah didaftarkan tadi melalui kolom cek status pendaftaran. Setelah dicek, nanti ada 2 status ya. Status yang pertama sudah terverifikasi, adapun status yang kedua masih dalam tahap antrian. Jadi teman-teman kalau masih dalam tahap antrian, itu statusnya belum bisa login ke Verval ya. Sedangkan kalau statusnya sudah terverifikasi, berarti teman-teman sudah bisa login ke berbagai Verval yang disediakan oleh Pusdatin. Gitu. Nah, terkait dengan pendaftaran akun SDM, boleh nanti teman-teman tanya ya via komentar ya. Nanti akan dibacakan oleh pembawa acara benar. kita. Ya, benar. Mungkin Nanti itu. ada di sesi tanya jawabnya, Bu Walia. Oke, mungkin bisa dilanjut dulu ya. Paralel dulu ya dengan Bu Sepri untuk Verval Yayasan. Oke, nah buat teman-teman yang ingin bertanya seperti biasa, tulis di kolom komentar dengan format nama sekolah komentar. Nah, nanti akan dijawab di sesi tanya jawab. Nah, sekarang kita lanjutkan ke narasumber berikutnya tentang cara bikin akun yayasan. Ya, yang akan dijelaskan oleh Ibu Seprianti SPD. Kepada Ibu Sepri kami persilakan. Oke, selamat pagi. Terima kasih kepada pembawa acara Pak Akbar. Selamat pagi Pak Adi dan selamat pagi Bu Walia. Oke. Nah, sekarang kita gabung lagi bersama saya Ibu Seprianti sebagai operator di bidang SD ya, menangani Dapodik SD. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan masalah Verval Yayasan. Nah, Verval Yayasan ini memang terkait ini pada operator yayasan, yaitu sekolah-sekolah swasta. Ya, sekolah-sekolah swasta mereka perlu yang namanya memverifikasi Verval Yayasan. Gunanya apa? Gunanya untuk pengajuan NPWP Yayasan. Ya, NPWP Yayasan ini sangat diperlukan oleh sekolah swasta karena NPWP ini gunanya yaitu untuk menginput ataupun mengentry PTK guru, yaitu guru-guru yang baru baik PU dan staf yang ada di yayasan. Jadi gunanya ini untuk mengentry ataupun menginput data Dapodik di Verval Yayasan ini untuk memasukkan data guru yang baru itu. Nah, di sini langsung saja Pak Adi ke cara tutorial untuk pendaftarannya Pak Adi. Oke. Nah, sekarang di sini untuk Verval Yayasan ini memang beda dengan Verval yang lain karena ini hanya dipegang oleh sekolah swasta. Nah, Verval Yayasan ini mencakup sekolah naungan. Jadi untuk Verval Yayasan ini dia terdiri dari sekolah SD untuk swasta dan juga dari SMP. Nah, jadi ada di Verval Yayasan ini ada beberapa sekolah naungan nanti. Nah, di sini untuk operator yayasan ini beda dengan operator yang ada di sekolah. Jadi penunjukannya langsung dari yayasan. Nah, jadi dia di SK-kan oleh yayasan, bukan di SK-kan oleh sekolah. Jadi satu NPWP itu memiliki beberapa sekolah naungan nanti. Nah, sekarang registrasi untuk operator, langsung aja Pak Adi masuk ke link Verval Pak Adi. Link Verval aja Pak Adi, Verval Yayasan Pak Adi. Oke, nah yang pertama yaitu untuk operator yayasan, kalian masuk dulu ke link Verval Yayasan ya. Di situ ada registrasi anggota, registrasi ya, registrasi. Nah, registrasi ini terdiri dari di sini ada operator
sekolah dan operator yayasan. Kalian pilih saja di sini operator yayasan. Nah, setelah masuk di situ, lanjut Pak Adi. Nah, di sini ada registrasi operator yayasan, silahkan isi. Di situ ada biodata ya, yang pertama yaitu, tidak kelihatan Pak Adi, halo. Oke, ya. Nah, nama lengkap diisi, kemudian email pribadi, email beda dengan email ini ya, email apa tuh Dapodik ya. Ini harus email pribadi, kemudian email passwordnya, kemudian konfirmasi password, tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin dan lain-lain ya. Nah terakhir di sini kalian lihat di sini kan sudah ada data alamat ya. Yang pertama yaitu provinsi kalian buat di sini. Provinsi misalnya Sumatera Selatan, kemudian Kabupaten Kota Palembang. Nah, kecamatan nanti di yayasan ini kalian klik, di sini sudah ada tampil nama yayasan yang merupakan yayasan kalian. Kemudian di sini upload file SK yayasan tadi, SK yang dibuat oleh ditunjuk langsung oleh yayasan. Nah, kemudian setelah registrasi lanjut Pak Adi ke atas. Nah, setelah registrasi, nah nanti perpal tadi Pak Adi, link tadi Pak Adi, halo, yang tadi Pak Adi. Nah, kemudian setelah registrasi bisa kalian cek di situ di posisinya di status pendaftaran. Nah, status pendaftaran tinggal kalian klik di sana. Nah, di sana kalian lihat, masukkan login email yang sudah kalian daftarkan tadi. Nah, biasanya itu 1 kali 24 jam. Kalau seandainya akunnya sudah terverifikasi, berarti untuk operator yayasannya sudah terdaftar. Nah, jadi bisa langsung masuk ke portal yayasan dan bisa melanjutkan untuk pengentrian PTK baru. Nah, di sini saya jelaskan lagi ya masalah setelah kalian daftar operator yayasan. Di sini nanti ada yang namanya sebelum pendaftaran operator, di sini ada yang namanya pengajuan NPWP. Nah, pengajuan NPWP yayasan ini itu dari yayasan. Jadi permohonannya diajukan ke Dinas Pendidikan, ke operator yang ada di baik operator SD maupun operator SMP, bisa ke Pak Novi dan juga bisa ke saya. Nah, nanti setelah pengajuan di situ ada terdiri syarat-syarat untuk pengajuan NPWP. Nah, pengajuan NPWP di sini syarat-syaratnya yang pertama, yayasan itu harus memiliki izin akta pendirian ya, akta pendirian. Nah, kemudian ada lagi yang namanya SK Menkumham. Nah, kemudian izin operasional sekolah. Nah, jadi ketiga poin ini, akta pendirian dan SK Menkumham ini sangat penting. Karena kalau tidak ada ini, tidak bisa ada pengajuan NPWP yayasan. Nah, kemudian surat permohonan tetap ya. Kemudian biodata yayasan bisa nanti diisi ya, karena di sini pengajuannya kami juga posisinya terbatas ya, karena posisinya setiap pengajuan itu nanti kami verifikasi ke lapangan. Nah, untuk verifikasi ke lapangan nanti ada tim yang akan menindaklanjutinya. Kemudian nah, untuk sekolah naungan di sini, nah di situ untuk perpal yayasan di sini kan ada sekolah yang namanya sekolah naungan. Nanti kalau seandainya operator yayasan sudah mendaftar di perpal yayasan, tadi sudah bisa login, bisa menambahkan sekolah naungan. Nanti bisa di sana sekolah naungan itu di perpal SP ya Bu ya, kalau tidak salah ya. Di perpal SP nanti bisa nanti pada saat tanya jawab nanti bisa kami jelaskan di sana. Oke. Nah, mungkin sampai di sini dulu Pak Akbar. Lanjut nanti ke Pak Opan bisa ditanya. Nanti kalau ada tanya jawab bisa
ajukan ke kami. Terima kasih. Lanjut ke Pak Opan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi yang berbeda dari Pak Nopi tentang terpal TIK. Ya, Pak Nopi ya. Hari ini tentang terpal TIK. Atau kita masuk di sesi tanya jawab dulu? Terpal TIK dulu aja. Oke, terpal TIK. Nanti Pak Nopi. Oke. Baik, Pak Nopi, silakan untuk menjelaskan tentang terpal TIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu operator. Mungkin langsung ya, karena memang kita sama-sama sibuk, mungkin langsung ke inti untuk operator yang mewakili, khususnya untuk persiapan AKM. Di data terpal TIK itu Bapak Ibu itu sudah terdistribusi semua dan sudah terpetakan semua sekolah-sekolah mana yang jenjangnya menumpang, mandiri dan bersedia ditumpangi, dan yang tidak melakukan khusus untuk AKM ya. Kemarin sudah di-share semua terkhusus untuk SMP dan SD. Jadi Bapak Ibu, yang terpenting saat ini Bapak Ibu pastikan dulu keadaan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu sesuai dengan keadaan real di lapangan. Ketika memang Bapak Ibu memutuskan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu melakukan secara mandiri maupun menumpang, pastikan Bapak Ibu sudah terkonfirmasi dengan kepala sekolah. Karena penanggung jawab itu ada di tangan kepala sekolah semua. Jadi Bapak dan Ibu, khusus di bulan Agustus kita mungkin ada yang namanya simulasi kecil, simulasi besar, kemudian di September terjadwal kalau tidak salah di SMP itu sudah melakukan asesmen AKM kalau tidak mundur, kalau tidak ada PPKM lagi ya, karena memang dari provinsi kemarin kita sesuai regulasi dengan schedule, tapi di lapangan kadang berbenturan dengan keadaan kita di daerah masing-masing, sehingga bisa jadi asesmen itu mundur lagi kemungkinan Bapak dan Ibu kalau keadaan di kota kita masih seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan dulu, sepakati dulu dengan kepala sekolah, masih ada kemungkinan jika Bapak dan Ibu di sekolah ingin melakukan AKM secara mandiri, artinya masih bisa berubah. Bapak Ibu yang tahu kondisi di lapangan, apakah memang Bapak dan Ibu dengan keadaan seperti ini, enaknya kita melakukan secara mandiri aja daripada kita menumpang dengan biaya yang lebih besar, kemudian dengan risiko mengantar anak ke tempat sekolah yang jauh dari tempat masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu ukur dulu. Kalau untuk SMP kan sudah jelas, minimal kalau untuk melaksanakan AKM secara mandiri itu minimal 15 laptop atau komputer yang spek sesuai dengan SOP. Tidak perlu yang namanya server lagi ketika Bapak Ibu memilih moda online pool. Jadi sesama klien yang di dalam di dalam ruangan itu, anak tersebut bisa mengentry dan langsung mengirimkan jawaban-jawaban langsung ke pusat. Dengan catatan daya internet atau Mbps-nya lebih dari 12 MB Bapak Ibu. Kalau di bawah itu terpaksa Bapak Ibu harus menambahkan lagi yang namanya server. Jadi bikinlah data track-nya itu melalui LAN dari klien ke server, nanti pihak proktor yang mengirim datanya ke pusat nantinya. Itu agak lebih repot sebetulnya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu bisa meyakinkan kepala sekolah agar lebih memudahkan prosesnya, ya tidak apa-apa Bapak Ibu dalam 2 bulan ini besarkan dulu Mbps-nya, internetnya, minta dioptimalkan biar tidak repot. Kalau nanti kendalanya kan kalau kita online kan bisa diulang nanti, tapi kalau sudah tarik datanya ke server, tahu-tahu data servernya hilang, nggak mungkin nak manggil anaknya lagi kan untuk mengisi lagi. Nah itu agak sedikit repotnya di situ nanti.
Dan jangan lupa memang kita dibagi 3 sesi maksimal ya. Jadi kalau ada 15 laptop berarti bisa 3 sesi. Nah, tinggal diatur aja nanti sekolah-sekolah mana yang menumpang nanti bisa disesuaikan jadwalnya Bapak Ibu. Untuk SD pun sama Bapak dan Ibu. SD itu kan 30 siswa dengan cadangan juga, cukup dengan 10 laptop atau komputer. Sebenarnya Bapak Ibu ada masukan kemarin, Pak ada sekolah ini kami menumpang ke sekolah lain tapi dengan biaya sekian. Nah coba Bapak Ibu cari jalan bagaimana upayakan dengan kepala sekolah, kalau misalnya menyewa saja, melakukan AKM-nya secara mandiri. Hitung-hitung dulu biaya lebih murah yang mana, apakah menumpang tempat lain atau mengadakan sendiri data laptopnya. Secara finansialnya dihitung dulu Bapak dan Ibu, lebih murah yang mana. Nah nanti Bapak dan Ibu khusus untuk proktor itu ada pelatihan tersendiri, akan diselenggarakan oleh dinas bekerjasama dengan dinas pendidikan provinsi juga nanti mungkin di bulan ini ya, kalau tidak salah, kalau tidak pertengahan di akhir nanti ada simulasi. Untuk saat ini Bapak dan Ibu pemetaan kami masih menunggu sampai dengan mungkin sekitar tanggal 15 itu tidak ada lagi yang berubah-berubah, jadi kami tunggu sampai tanggal 10 nanti. Silakan Bapak dan Ibu yang belum menentukan menumpang di mana, segera lapor ke kami Bapak dan Ibu. Karena ini penting. Yang namanya sekolah yang sudah mempunyai NPSN itu wajib melaksanakan. Tapi bukan mengukur tingkat kelulusan atau tingkat prestasi sekolah itu sendiri. Ini murni untuk mengukur tolak ukur sejauh mana sekolah agar dapat menentukan kebijakan ke depannya. Langkah-langkah apa saja yang akan diambil oleh pihak sekolah ditentukan oleh hasil dari AKM tersebut. Nah, mungkin Bapak dan Ibu, informasi-informasi seperti ini silakan Bapak Ibu cari lebih dalam lagi dengan bidang masing-masing, khusus untuk SD dengan Bu Sepri, saya dengan bidang SMP, kemudian ada Bu Walia juga nanti koordinasi. Kalau Bapak Ibu belum tahu, kami masuk kemana ya ini, apa mandiri, apakah penumpang, atau menumpangnya kemana, nah silakan Bapak Ibu, bukan kami yang menentukan Bapak Ibu menumpangnya ke sekolah mana, tapi Bapak Ibu operator dan kepala sekolah sendiri yang ingin menentukan sekolah Bapak dan Ibu menumpang kemana. Dan pastikan juga sekolah yang ditumpangi itu bersedia Bapak Ibu. Bukan secara tertulis, tapi secara aplikasi bersedia ditumpangi. Kalau bidang SMP, SD, dan SMA di bawah naungan kita bisa sebetulnya mengubah sendiri modalnya, mengubah sendiri dia menumpang atau tidaknya, ditumpangi atau tidaknya bisa. Tapi ketika Bapak Ibu ingin menumpang di SMK atau di SMA, itu repot Bapak dan Ibu. Karena kita tidak bisa mengubah perpal TIK mereka. Kita harus menyampaikan secara langsung ke dinas provinsi atau sekolahnya masing-masing bersangkutan untuk moda mengganti menjadi bersedia ditumpangi. Karena di aplikasinya beda antara jenjang SMP, SD, dan SMA, SMK. Mungkin kontak personnya boleh ke Pak Eko nanti untuk jenjang SD di provinsi, jenjang SMP nanti dengan Pak Wantoro. Oke, kita sudah menjalin komunikasi. Kalau seandainya memang ragu-ragu, silakan nanti kontak mereka langsung. Pak, ini SMK ini, SMP, SMA ini enggak bisa nih ditumpangi karena alasannya di aplikasi mereka di perpal TIK-nya tertulis tidak, diconteng tidak. Bagaimana untuk mengubah menjadi ya bersedia? Silakan Bapak Ibu hubungi Pak Eko atau Pak Wantoro ya. Nah mungkin ini Bapak dan Ibu pesan kami jangan sampai lewat dari tanggal 10 ya untuk bersedia yang ditumpangi tadi atau yang menumpang, karena belum banyak terdistribusi, khususnya untuk SD banyak belum terdistribusi mau menumpang kemana, tapi masih bisa memungkinkan jika Bapak Ibu bingung. Silakan Bapak Ibu konsultasi dulu dengan kepala sekolah, Pak kita repot nih menumpang, silakan kalau kita mandiri bisa Pak masih terubah, itu lengkapi dulu alatnya Bapak Ibu. Ya, mungkin itu Bapak Ibu informasi seputar perpal TIK.
persiapan bukan sekedar untuk siswa saja, nanti pasti ada juga perpal TIK, AKM-nya, asesmennya untuk lingkungan sekitar dengan kepala sekolah dan guru. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan seputar perpal TIK dengan Bu Sepri ya, atau Bu Walia, silakan ditanyakan. Ya, Ibu Pak Selesai jawab, silakan Pak Adi. Sudah cukup Pak Novi? Siap, oke. Nah, itulah jadi yang bagi rekan-rekan sekolah yang ingin menumpang atau yang mau menumpangi masih ditunggu sampai tanggal 10 Pak Novi ya. Ya. Ah, jadi itulah masih ditunggu bagi rekan-rekan sekolah yang ingin menumpang dan mau ditumpangi. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini ada sedikit pertanyaan nih, Pak. Dari Fajar SD 161 bertanya, Bu, jika mau mengganti operator, apakah nanti berpengaruh dengan akun Verval lainnya? Dan ya, masih dengar? Halo, masih dengar? Halo, ya, dengar suara saya? Halo, Akbar, suaranya bisa lebih jelas? Halo, ya. Jelas, masih jelas, masih suaranya kurang jelas. Putus-putus itu. Ya, halo, masih kurang jelas atau sudah jelas? Saya dengar suara. Jelas Pak Novi, Pak Adi? Ya. Jelas. Jelas, oke. Mungkin ini ada yang bertanya nih. Bisa buka sesi tanya jawab saja untuk. Ya, ini kita masuk mereka. Di sesi tanya jawab tadi. Nah, ini ada yang bertanya nih. Fajar silakan. SD 161. Izin bertanya Bu, jika mau mengganti operator, apakah nanti berpengaruh dengan akun Verval lainnya? Dan untuk mengganti operator, apakah bisa dengan cara update data dan update SK? Itu gimana tuh untuk Ibu Sepri ya? Iya, Bu Sepri. Ya. Ya Pak. Ya, ini ada yang bertanya nih Bu. Ulang. Ada yang bertanya nih. Jika mau mengganti operator, apakah nanti berpengaruh dengan akun Verval lainnya? Dan untuk mengganti operator, apakah bisa dengan cara update data dan update SK? Itu untuk operator apa Pak? Operator sekolah? Operator yayasan? Operator sekolah. Dari SD 161. Oh, untuk operator. Nah, kalau untuk pergantian operator ya, kalau seandainya memang posisinya operatornya baru, silakan daftar di SDM. Jadi untuk yang akun yang lama otomatis dia pasti tidak akan aktif lagi. Jadi yang terdaftar sekarang operator yang baru yang sudah daftar di SDM Dapodik ya. Jadi untuk akun yang baru itu akun yang aktif. Jadi otomatis kalau akun yang lama pasti otomatis tidak akan aktif lagi. Itu secara otomatis itu Pak. Oh, jadi secara otomatis tidak akan dipakai lagi akun yang lama ya? Iya. Oke, selanjutnya dari Apriansa SD Padmajaya, bagaimana untuk melakukan registrasi terhadap pergantian OPS pada akun SDM? Oh, tadi udah dijelasin ini. Ya. Ya, tadi udah dijelasin ya di akun SDM bahwa buka SDM. Halo, ya. Halo Pak Akbar. Ya, saya dengar. Pak Akbar. Ya, saya dengar suara. Halo. Kurang jelas. Kurang jelas? Ya, halo.
Halo. Masih dengar Bu Sepri? Ya. Masih kedengeran ya? Masih, oke. Nah, nih. Ya. Dari Sudah tahu, udah Pak Bu. Dari Ria Paud, dari Hala SD IT Mushab bin Umair, izin bertanya, bagaimana untuk memindahkan dapodik sekolah kami di bawah otoritas yayasan? Bagaimana tuh Bu? Apa? Halo. Halo ya. Bagaimana untuk memindahkan dapodik sekolah kami di bawah otoritas ya? Halo. Ulang lagi Pak Akbar, nggak jelas Pak Akbar. Nggak, kurang jelas. Kurang jelas ya? Jelas? Iya. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana untuk memindahkan dapodik sekolah kami di bawah otoritas yayasan? Nah, jadi gimana tuh, Bu? Dapodik sekolah kami di bawah otoritas yayasan. Mungkin Pak Adi bisa menanggapi? Dapodik sekolah, Pak Adi. Ya. Otoritas yayasan. Halo, Pak Adi. Gimana Pak Akbar pertanyaannya? Bagaimana untuk memindahkan dapodik sekolah kami di bawah otoritas yayasan? Maksudnya pemindahan seperti apa ini? Karena gini, harus dijelaskan dulu dari awal, dari awal. Maksudnya seperti ini. Posisi yayasan itu pada saat pendirian di wilayah mana? Apakah misal di wilayah Palembang, apa di wilayah Banyuasin atau kabupaten lain? Itu satu. Gini Pak Akbar, gitu. halo. Tambahan Pak Adi. Ya, silakan. Itu mungkin posisinya, lihat dulu apakah sekolah dapodik ya ini sekolah itu merupakan sekolah naungan yayasan tersebut. Yayasan. Cek dulu. Iya. Jadi kan dari NPWP itu kelihatan di sana ada terdiri dari sekolah naungan dari yayasan itu. Misalnya Muhammadiyah itu kan terdiri dari Muhammadiyah 1, 2 sampai dengan Muhammadiyah berapa itu. Nah, jadi kan posisinya itu di mana yang masuk sekolah naungan merupakan sekolah naungan yayasan tersebut. Kalau seandainya memang sudah masuk di sekolah naungan yayasan tersebut, ya otomatis pasti posisinya untuk PTK-nya pasti otomatis merupakan operator yayasan Muhammadiyah tersebut yang memiliki NPWP itu. Itu. Oh gitu. Oke, Ya. Itulah sedikit penjelasan bahwa untuk memindahkan dapodik sekolah kami di bawah otoritas. Jadi lihat dulu ya. Iya, lihat dulu apakah sekolah tersebut merupakan sekolah naungan. Naungan, benar. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi sebentar Pak Akbar, saya Ya, tambahkan boleh, sedikit. Silakan. Jadi untuk terutama khusus untuk rekan-rekan sekolah swasta lah di bawah naungan yayasan, perpal yayasan ini maksud tujuan pemerintah itu bukan untuk mempersulit, tapi lebih mempermudah pendataan bagi sekolah di bawah naungan yayasan. Selama ini kan kita tidak tahu bahwa satu yayasan itu memiliki beberapa sekolah sih, itu satu. Kedua, dengan pendataan secara online, semua administrasi yang tadinya manual itu bertransformasi ke digital. Nah, ini yang pola seperti ini harus bisa dipahami oleh sekolah-sekolah yayasan. Transformasi dari manual ke digital. Karena ini terkadang dari pihak yayasan juga sulit untuk memahami. Contoh, kami seperti sama Bu Sepri, kemarin ada beberapa kendala, itu ada beberapa sekolah itu tidak memperbarui SK yayasan. Ini kan secara administrasi mempersulit kami. Bahkan ada beberapa itu yang tidak terbaca lagi SK yayasannya tahun berapa ini didirikan. Nah, berarti kan secara pengadministrasian kita tidak siap. Gitu. Nah, jadi dengan adanya perpal yayasan ini kita mencoba merubah mindset dari pola manual analog ke pola digital. Nah, ini yang harus dipahami oleh rekan-rekan di sekolah bawah naungan yayasan. Itu satu. Kedua, saya juga menghimbau untuk yayasan lah, perwakilan yayasan agar bisa mengidentifikasi, menginventarisir nama-nama sekolah yayasan.
Nah, ini yang terkadang kita tidak dibilang tidak acuh ya, memang kenyataan seperti itu. Ada beberapa sekolah itu yang tidak ditemukan datanya di sekolah database Kemdikbud. Nah, ini harus sama-sama PR kita bersama untuk membereskan ini dengan Perpal Yayasan itu. Itu sekedar tambahan dari saya, Mas Akbar. Lanjut, Mas Akbar. Oh, gitu ya. Oke. Jadi harus lihat dulu ya. Iya, seperti itu. Silakan, mungkin ada Bu Sepri mau menambahkan? Bu Sepri mau menambahkan? Cukup? Kalau cukup Oke, kita lanjut nih lanjut aja, Pak. pertanyaan berikut. Cukup. Oke, siap. Oke. Ini ada lagi dari Tina PAUD KB Ananda. Nah, ini apakah bisa menginstal aplikasi Dapodik terbaru dengan perangkat macOS atau bukan Windows, dan bagaimana langkahnya? Nah, itu gimana itu? Itu mungkin Bu Walia atau Bu Sepri itu? Bu Walia ya? Ya, Bu Walia silakan. Pertanyaan dari PAUD, Bu Walia. Itu lagi dari PAUD. Iya, Ayo, dari Pak PAUD. Walia. Ibu Walia bisa dibantu? Mohon maaf, kami memang hari ini kedatangan tamu banyak dari guru-guru. Oke, lanjut pertanyaannya. Gimana Mas? Ya, Oke, dari PAUD KB Ananda, apakah bisa menginstal aplikasi Dapodik terbaru dengan perangkat macOS atau bukan Windows, dan bagaimana langkahnya? Untuk install aplikasi itu sementara. Bisa dibesarin dikit suaranya, Ibu Walia? Halo, ini? Ya. Oke. Kurang jelas dikit. Tes 1 2 3. Oke. Jelas ya. Oke, teman-teman, untuk sementara waktu aplikasi Dapodik hanya bisa diinstal di Windows ya, belum bisa di iOS. Suaranya kurang putus. Belum bisa. Ya, silakan Ibu Sepri. Nih. Tes 1 2 3. Ya, silakan. Bisa. Oke. Tadi pertanyaannya, bisakah instalnya di MacBook ya? Iya, Mac OS apa? Iya. Untuk sementara waktu belum bisa install aplikasi Dapodik di MacBook, harus di Windows ya. Kalaupun Mac-nya bisa install Windows bisa. Tapi kalau masih iOS belum bisa ya. Oh, jadi harus Windows ya, Bu Alia ya? Harus tidak Windows, bisa. jadi yang support itu Windows ya. Windows ya. Ininya Core i3. Core i3. Iya, Core i3 bisa. Bisa. Oke. Jadi yang untuk spesifik laptopnya harus minimal 2 GB, RAM 2 GB, dan harus Core i3 Windows ya. Keren ya. Oke. Punya Mac ya. Sebenarnya bisa disiasati ya teman-teman, kalau punya Mac, install Windows di Mac-nya bisa install aplikasi. Tapi kalau nggak ada Windows nggak bisa. Jadi gitu. Ya, install Windows-nya dulu. Oke. Oke, cukup lanjut. Nah, ini ada lagi dari Sri A TK Mahardika, izin bertanya. Untuk verbal yayasan itu berlaku juga untuk TK tidak? Berlaku tidak untuk TK? Tidak. Nehi ya. Karena untuk sementara waktu verbal yayasan itu digunakan oleh jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk jenjang PAUD, TK, KB, TPA, SPS itu melalui admin dinas. Siapa? Bukas. Jadi gini, saya tambahkan sedikit Mas Akbar, karena itu kan TK. Boleh. Karena kan TK, kita kan harus paham lah TK, namanya TK kan PAUD. Jadi namanya TK PAUD itu bermain sambil belajar. Jadi main dulu baru belajar. Nah, itu jadi harus kita pahami dulu. Jadi untuk sementara ini masih di dinas dulu kami menghimpun.
Kalau Oh, SD, SMP kan sudah dewasa lah, sudah paham. Kalau anak TK Sudah. PAUD kan masih taraf Masih masih belajar ya, main bermain ya, kan itu. masih Jadi bermain dinas dan yang main menghimpun. Iya, main prosotan ya. bermain. Ya, nanti untuk sementara itu masih Lanjut. di dinas dan tidak menutup Oke, siap. kemungkinan kalau sudah bisa nanti dikembalikan ke yayasan di TK PAUD itu, seperti itu. Nah, kalau sudah dewasa itu Pak ya dikembalikan ke ini. Iya, kalau sudah memang mampu secara. Oke, Sudah lanjut. pakai Ada untuk yang lagi. Oke, lanjut ya. Nah, Ada ini yang lain? ada dari Ayo, lanjut. ada. Ini ada Chandra SMP 44. Izin Oh, bertanya. kawan lama itu, orang lama ini. Ya, izin bertanya, apakah pelaksanaan AKM nanti selama 4 hari sesuai jadwal dari dinas atau cuma 1 hari saja? Nah, gimana nih? AKM. Oh, nanti mungkin Bu Sepri itu. Perpol TIK ya? Kalau Perpol TIK itu sesuai dengan jadwal yang diinformasikan dari dinas. Berarti selama 4 hari Berarti 4 hari ya? informasinya. Oke. Ada lagi lanjut? Halo? Masih bisa dengar suara? Halo Pak Adi? Lanjut ya? Lanjut. Lanjut, silakan. Lanjut. Ini ada lagi dari Ani, SMP Muhammadiyah 1. Kemarin kami pilihnya saat verbal TIK itu semi online, Pak. Apakah masih bisa ganti ke online? Masih bisa diganti tidak di verbal TIK-nya, Bu? Oh, di situ. Kalau untuk yang semi online itu memang posisinya kalau dari operator buka perpaltik itu tidak bisa. Yang bisa mengganti itu pengajuannya ke kami, ke operator. Kalau di bagian SMP ke Pak Nopi. Kalau SD ke saya. Jadi hanya operator itu bisa mengganti apakah dia mau online maupun offline. Gitu. Oh, jadi ke dinas ya? Harus nemuin operator dinasnya ya? Oke, lanjut. Silakan. Ada lagi ini di akun manajemen sekolah, saya sudah bisa login. Namun ketika akan menambahkan PD di data Dapodik, mau tarik data ternyata tidak ditemukan data siswa tersebut. Jadi bagaimana tuh solusinya? Halo? Masih bisa dengar suara? Oke, lanjut Pak Akbar pertanyaannya. Di akun manajemen sekolah saya sudah bisa login. Namun ketika akan menambahkan peserta didik di data Dapodik, mau tarik data ternyata data tidak ditemukan. Ternyata tidak ditemukan data siswa tersebut. Itu gimana tuh, Bu? Jenjang apa ya manajemennya? Jenjang SD kayaknya ini, SD atau SMP. Jadi dia narik data siswa, itu data siswanya tidak ditemukan siswanya itu. Halo? Pak Adi? Sepri, Bu Walia, masih dengar? Oke, maaf ya, baru disambung kembali. Bisa diulangi pertanyaannya dari mana? Di akun manajemen sekolah saya sudah bisa login. Namun ketika akan menambahkan peserta didik di data Dapodik, mau tarik data ternyata tidak ditemukan data siswa tersebut. Jadi dia mau narik siswa. Nah, dia cari nama siswa tuh ya. Tapi nama siswa itu tidak ada. Nah, itu gimana tuh? Baik, jika di manajemen pada saat pencarian data siswa yang dicari tidak ditemukan, kemungkinan
siswa tersebut belum diluluskan atau belum dimutasikan oleh sekolah sebelumnya. Jadi untuk hal ini kita harus melakukan cross check data atau riwayat dulu ya, baru bisa melakukan. Oh, jadi Gimana? Jelas Pak? kurang jelas, bisa diulangi sedikit Bu? Oke. Untuk kendala tersebut, jika pada saat penarikan siswa di manajemen sekolah tidak ditentukan, kemungkinannya adalah siswa tersebut masih terdaftar di sekolah asal. Jadi belum diluluskan atau belum dimutasikan. Nah, untuk menemukan solusinya, teman-teman bisa cross-check dulu data yang bersangkutan di Dinas Pendidikan dengan admin dinas ya, supaya nanti kita bisa cari tahu kira-kira solusinya seperti apa. Oh gitu ya. Ya. Jadi berarti siswa tersebut belum diluluskan dari Kemungkinannya seperti sekolah itu, asal. karena belum ditemukan ya. Berarti masih terdaftar di sekolah asal. Kemungkinannya seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Lanjut. Ini ada masalah verbal ini. Izin bertanya. Untuk verbal TIK, apabila terkendala masalah sinyal jaringan kurang baik sehubungan dengan lokasi siswa yang di tengah sawah, apakah sebaiknya menumpang atau bagaimana? Ini yang di tengah sawah sekolahnya apa siswanya? Kayaknya sekolahnya. Kalau sekolahnya di tengah sawah, ya berarti sambil bertani gitu ya. Oh, iya. Agrobisnis berarti. Mungkin di kalangan sawah kali ya. Baik, Mungkin. mungkin Jadi kami perlu data rinci dari sekolah mana agar nanti tim dari pelaksanaan AKM nanti bisa proses langsung apakah daerah tersebut sulit internet atau bisa nanti dibantu untuk akses internet. Jadi untuk sementara waktu minta datanya dulu ya. Apakah kalau ini yang nanya operatornya atau? ya, ini kayaknya operatornya nih dari Ya. Oke. SD Boleh. 213. Kita rekapitulasi dulu ya kendalanya karena untuk diproses secara langsung, karena kalau terkait jaringan mungkin kita perlu survei dulu kondisinya. Kalau nggak memungkinkan mungkin akan disarankan untuk menumpang ke sekolah yang layak ya. Oh gitu. Jadi kalau memang tidak memungkinkan sekolah itu harus menumpang gitu ya. Iya betul, tapi akan diverifikasi terlebih dahulu kondisinya. Oh gitu. Oke. Udah cukup? Dari Pak Adi boleh sedikit menambahkan Apa ini? penjelasan Tentang? untuk hari ini? Tentang PTK boleh? Jadi gini, saya hanya menambahkan untuk tadi perpal yayasan ya. Jadi perpal yayasan itu nanti coba operator yayasan itu berkoordinasi dengan pihak yayasan, itu satu. Kedua, operator yayasan itu menginput semua kegiatan yang berada di sekolah di bawah naungan yayasan. Jadi operator yayasan itu hasil dari perpal yayasan. Nah, operator yayasan ini membawahi beberapa satuan pendidikan, itu tadi operator sekolah. Jadi untuk sekolah swasta dari jenjang SD sampai SMK, itu hanya satu operator yayasannya. Itu idealnya seperti itu. Nah, itu karena itu tadi saya jelaskan secara singkat bahwa perpal yayasan ini pemerintah itu berusaha untuk melakukan tertib administrasi untuk sekolah-sekolah di bawah naungan yayasan. Dari tadinya manual, kalau bahasa kita itu bahasa anak milenial itu dari analog ke digital. Nah, itu semua dokumen itu kan kalau nggak salah di-scan, jadi keabsahannya dirubah ke digital. Nah, itu. Jadi untuk itu mohon kerjasamanya dari pihak sekolah juga dari pihak yayasan. Itu satu. Kedua, pastikan dulu izin pendiriannya di mana posisinya.
Sama seperti kemarin tim itu kami bingung menentukan, Pak Akbar. Jadi izin mendirikan ini ada yang dari kabupaten lain. Bu Sepi itu sudah tahu, izin mendirikan itu kabupaten lain. Tapi posisi sekolah ini ada di Kota Palembang. Nah, ini kami bingung. Jadi izin di mana, mendirikan sekolah di mana gitu. Di mana? Nah, ini kan secara yuridiksi hukum kami juga bingung itu. Jadi yang ini harus kita duduk bareng lintas sektoral mungkin kan dengan beberapa kabupaten kota agar bisa menentukan posisi sekolah ini di mana itu, seperti itu. Jadi itu terkait. Jadi kira-kira lahir di mana, besar di mana gitu ya. Nah, itu ya, seperti itu. Itu kami yang juga bingung seperti itu. Ada beberapa sekolah seperti itu, Pak Akbar. Kalau bahasa kami itu berada di lokasi Palembang Coret. Nah, itu. Jadi bingung kami. Oke. Nah, itu jadi harus dilihat dulu ya. Izin operasional di mana? Di situ mereka harus melakukan perpal yayasan. Idealnya secara aturan hukum. Gitu. Nah, itu terkait perpal yayasan. Untuk perpaltik mungkin nanti kita ada, mungkin nanti ke depan kita mungkin ada Q&A ya. Format Q&A aja lah nanti. Ya, nanti kita ngobrol bareng. Nanti semua pertanyaan rekan-rekan kawan-kawan operator yang mungkin dari hari kemarin nggak bisa dijawab sampai mungkin Jumat nanti, mungkin nanti kita buka sesi Q&A dengan tim Dapodik biar bisa ngobrol santai kayak seperti itu. Ya, nanti intinya seluruh pertanyaan dari teman-teman ini tetap kita tampung. Nanti kita akan bahas satu persatu. Satu persatu. Nanti kita panel lah, diskusi panel. Kelima Power Ranger inilah kalau bahasa kami guyon tuh kelima Power Ranger kita boyong duduk nih bahas ini masalah ini dari kawan-kawan, nanti tinggal di share masalahnya seperti itu. Ya, makanya pantengin terus. Nah, ya terus, itu nanti ikutin terus ya channel OPS Palembang. Ngopi bareng, biar pinternya juga bareng. Jangan sampai ketinggalan. Iya, jadi pertanyaan-pertanyaan semua yang dari kemarin-kemarin udah banyak pertanyaan yang belum disebutkan. Nanti akan kita tampung, akan kita bahas semua satu persatu. Kita tumpas tuntas. Kupas tuntas. Nah, itu nanti kita kupas tuntas. Salah satu kenapa kita dari tim Dapodik ya membuat acara seperti ini karena ini untuk menjembatani keresahan kawan-kawan, permasalahan, masalah Dapodik yang biasanya kita kumpul, ngopi bareng, tapi karena kondisi pandemi, akhirnya memaksa kita seperti ini. Jadi kami juga mohon maaf dengan adanya streaming seperti ini kan, jadi minimal bisa mengobatilah kegalauan kawan-kawan. Sama seperti kemarin Mas Akbar, saya juga kemarin sudah sempat ngobrol-ngobrol itu dengan beberapa kawan di universitas lah, beberapa dosen. Jadi kalau bahasa saya pandemi COVID-19 ini finally finishing touch dari Millennium Civilization. Kalau bahasa daerahnya berarti COVID-19 ini adalah sentuhan terakhir dari peradaban milenium. Ya, jadi perangkatnya sudah disiapkan. Tinggal kita ini mau atau tidak berubah. Nah ini. Ya, jadi sudah disiapkan. Iya. Berarti kan sudah disiapkan jauh sebelum itu. Nah, sekarang sudah dengan adanya pandemi kita ditabrakkan untuk suka tidak suka, siap tidak siap, rela tidak rela harus ikut ke pola digital. Ini. Oh gitu. Kalau ditabrak jadi gini, kalau kita jadi kalau kita tidak ngikutin, kita yang ketinggalan. Ya. Karena emang sudah zamannya. Dan tidak ada alasan lagi kita untuk tidak mengikuti. Nah, itu. Jadi kalau bahasanya itu memang sudah apa ya? Manusiawi bahwa kita memang sudah ditakdirkan untuk berubah gitu. Jadi dengan adanya Covid ini kita dipaksa untuk ya kayak ini streaming kayak ini, ketemu kawan-kawan lewat jaringan. Nah, itu. Jadi pandemi ini salah satu titik kita peradaban kembali menuju ke era digital. Itu. Oke, baik. Itulah sedikit cerita ya dari Pak Adi, sedikit tambahan, sedikit masukan ya kan. Oke. Jadi Bu Sepi ada menambahkan? Oke. Ada yang menambahkan? Ibu izin untuk menambahkan dulu masalah KKN ya.
Di sini saya informasikan ke seluruh operator ya. Nanti kita kan akan melaksanakan AKM di bulan Oktober khusus SD ini. Nah, kemarin sudah ada datanya dari Pak Andre yang sekolah yang menumpang di sana. Ini hanya sekedar tambahan untuk mengingatkan. Nah, untuk sekolah yang menumpang itu posisinya dia harus MUU ke sekolah yang ditumpangi. Jadi MUU itu setelah kalian MUU, kalian serahkan ke dinas, ke saya, ya. Fotokopi MUU-nya nanti bisa diaplikasi, bisa nanti penunjukan sekolah yang ditumpangi tersebut. Nah, jadi kalau seandainya kalian tidak MUU ke sekolah bersangkutan, di aplikasi dia tidak akan berubah, gitu. Jadi pada saat pelaksanaan, walaupun posisi kamu ngotot mau ke sekolah sana, kalau di aplikasi tidak berubah ya nggak bisa. Jadi tolong untuk operator, tolong dipahami. Jadi diinformasikan ke kepala sekolahnya, MUU lah dulu ke sekolah yang bersangkutan yang mau ditumpangi. Setelah MUU-nya sampaikan ke kami. Baru nanti di aplikasi bisa kami ganti. Bisa kami. Iya, jadi di sana bisa kalian cek di Perpal TIK itu kan ada sekolah-sekolah, beberapa sekolah yang bisa ditumpangi. Nah, kalau seandainya sekolah tersebut misalnya terdapat 4 sekolah. Nah, 4 sekolah itu tidak bisa semuanya ditumpangi. Kalian mau pindah numpang ke sekolah yang lebih dekat lagi di posisi tapi tidak ada di aplikasi. Nah, kalian bisa nanti hubungi operator dinas. Nah, MUU lah dulu dengan sekolah yang bersangkutan. Nanti aplikasi bisa diganti itu. Oh, jadi artinya dari SD pertama dengan SD kedua harus buat MUU. Iya. Apakah SD tersebut mau ditumpangi? Mau ditumpangi, benar. SD itu mau menumpangi, gitu benar, kan? Iya. Udah buat, baru lapor ke dinas. Dinas pendidikan. Itu. Gitu, jadi di aplikasi bisa saya robah. Jadi jangan salah, jangan menunggu bahwa posisi dinas pendidikan yang menentukan sekolah yang ditumpangi, salah itu. Jadi harus pihak sekolah yang harus sama-sama ada kesepakatan dari MUU tersebut. Itu saja Pak informasinya. Terima kasih. Oke, makasih sama-sama. Pak Adi, ada tambahan lagi sedikit? Kalau tidak ada, akan kita lanjutkan di hari esok ya. Besok, ya, mungkin besok. Saya tambahan apa ya? Saya mungkin tambahan kawan-kawan untuk sekarang saya mohon maaf untuk yang sudah japri juga mungkin sudah WA ya, WA japri DM segala macam yang mengumpulkan berkas GTK 01, 02 bahkan 03 belum bisa saya proses karena di manajemen Dapodik dinas kami itu belum stabil datanya. Memang secara data sudah secara aplikasi bisa dibuka, tapi pada saat penginputan, pada saat untuk disimpan itu nggak bisa. Jadi kami mohon kesabaran kawan-kawan, begitu juga khususnya untuk GTK yang pengusulan NUPTK, mungkin pengusulan PTK baru, juga mungkin pengusulan data-data lainnya. Saya mohon maaf mewakili rekan-rekan karena data ini belum bisa stabil gitu kalau bahasa kami. Nanti kita sama-sama nunggulah kalau mungkin data sudah stabil, insya Allah mungkin sudah bisa diinput. Itu mungkin tambahan dari saya. Besok mungkin kita lanjut ya, Mas Akbar ya. Lanjut ke bidang SD ya. Besok mungkin bidang SD atau bidang GTK? Sesuai jadwal itu. Ada sesuai jadwal kalau nggak salah SD dulu. SD dulu besok ya? Besok SD dulu. SD ya besok SD ya? baru GTK. Oke. Gitu. Siap. Jadi buat rekan-rekan yang lain yang sedang nonton live, jangan lupa besok masih ada lagi materi-materi dari bidang SD dan GTK. Jadi bidang SD seluruh SD siswa, NISN ganda, tarik siswa, verbal PD gitu ya Bu Sapri ya? Ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak melenceng dari SD. Ya, jadi mungkin masalah SD semuanya dibahas di situ. SD semuanya dibahas di situ. Nanti dengan host tambahan ya. Nanti akan didampingi dengan salah satu operator. Operator ya tuh. Jadi mereka konsul gitu.
Nah, Nanti jadi seperti mereka ya nanti permasalahannya akan dibahas di situ. Apapun masalah mungkin diskusi panel lah seperti itu kan. Jadi ya, kawan-kawan bertanya nanti langsung kita eksekusi mungkin Bu Sepri ya. Nanti nanti akan di moderator juga ada yang mau bertanya gitu kan. Iya. Gimana nih kalaupun ada ini, jadi semua masalah di situ. Jangan masalah kehidupan dibawa, jangan. Gitu ya. Jangan, itu susah. Semuanya. Kalau masalah kehidupan Pak Adi bisa menyelesaikannya. Nanti kalaupun tidak bisa dijelaskan di sini, kita bawa ke Q&A di sesi selanjutnya. Jadi kalaupun memang masih ada waktu akan dikupas tuntas, dan kalaupun nanti tidak bisa disebutkan satu persatu pertanyaannya, akan buat acara Q&A. Nah, semua pertanyaan di situ akan dijawab sama narasumbernya. Oke. Terus tonton terus, ikutin terus channel OPS Palembang. Ups, ngopi bareng biar pinternya juga bareng. Pinternya juga bareng. Oke. Mungkin akhir acara itu saja. Mohon maaf jika ada salah-salah, baik itu teknis, baik itu secara menyampaikan. Saya mohon maaf kepada narasumber. Terima kasih semua narasumber yang baik hati, Pak Adi, Ibu Sepri, Ibu Walia, dan Pak Novi. Terima kasih semua. Mohon maaf. Terus jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan karena masih di masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya, sehat-sehat ya, kawan-kawan, semangat. Ya. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon.
just 1,000.